Juventus diklaim ingin rekrut Billy Gilmour dari Chelsea. Sanksi embargo transfer yang sempat dialami Chelsea pada musim 2019-2020 membuat Frank Lampard memilih untuk memberikan banyak kesempatan pada para pemain muda, terutama yang berasal dari akademi. Salah satu nama yang mulai menyita perhatian adalah Billy Gilmour. Musim lalu pemain asal Skotlandia tersebut mampu tampil cukup baik dan sempat terpilih jadi man of the match dalam 2 pertandingan beruntun, yakni kala The Blues mengatasi perlawanan Liverpool dan juga Everton. Sayangnya, pemain berusia 19 tahun tersebut kemudian mengalami cedera ACL dan harus absen di sisa musim 2019-2020. Gilmour baru melakukan comeback saat Chelsea mengatasi perlawanan Sevilla di Liga Champions pada Kamis 3 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dirinya tampil selama 5 menit. Walau masih belum menampilkan performa optimal dan baru sepenuhnya pulih dari cedera panjang, hal tersebut tidak lantas membuat Gilmour sepi dari rumor transfer. Menurut laporan Mirror, raksasa Serie A Juventus sudah menjadikannya sebagai target utama di bursa transfer Januari 2021. Sayangnya, harapan Juve untuk melihat Gilmour merapat ke Turin dalam waktu dekat sepertinya mustahil terwujud. Selain karena sang pemain masuk dalam skema permainan Lampard, dirinya juga masih terikat kontrak sampai tahun 2023. Juventus sepertinya memang sudah berencana untuk menambah kekuatan skuad. Selain Gilmour, klub yang bermarkas di Turin tersebut juga dikaitkan dengan beberapa pemain Chelsea lainnya, yakni Marcos Alonso dan Emerson Palmieri. Kai Havertz bergabung Chelsea karena kegigihan Timo Werner mengajaknya. Pada bursa transfer musim panas 2020, klub raksasa Liga Inggris Chelsea sukses mengamankan tanda tangan 2 pemain dari timnas Jerman, yakni Timo Werner dan Kai Havertz. Timo Werner tiba lebih dulu setelah Chelsea sepakat menebus klausul pelepasannya di RB Leipzig senilai 50 juta pound sterling atau sekitar 946 miliar rupiah. Kesepakatan yang terjalin antara Chelsea dan RB Leipzig untuk transfer Werner tercapai pada Juli 2020. Lalu pada September 2020, The Blues berhasil menggait Havertz yang ditebus senilai 71 juta pound sterling atau sekitar 1,34 triliun rupiah dari Bayer Leverkusen. Kesuksesan Chelsea mendapatkan Havertz rupanya tidak lepas dari peran Werner. Werner ingin kompatriotnya di timnas Jerman tersebut menyusulnya bergabung ke Chelsea. Havertz mengaku Werner setiap hari mengirimkan pesan ajakan bergabung ke Chelsea. Nanti. Dia sudah 34 tahun dan dinilai tidak lagi dibutuhkan oleh tim. Namun ternyata Giro masih belum habis dan dia membuktikannya dengan kuat-trik ke gawang Sevilla kemarin. Isu kesempatan main Giro ini sebenarnya masalah lama di Chelsea. Lampard sudah beberapa kali diminta menjawab pertanyaan soal menit bermain si striker Prancis.
Soal Giroud, ini bukan soal memberikan jaminan menit bermain pada pemain manapun. Sebab dalam skuad kompetitif seperti milik kami, itu sangat sulit dilakukan, kata Lampard di laman resmi Chelsea. Yang bisa Anda lakukan adalah supaya pemain-pemain yang tidak masuk tim inti bisa berlatih dengan baik. Lalu ketika diberi kesempatan, bisa memberikan performa impresif seperti Oli kemarin. Lanjut Lampard. Lampard pun mengakui performa Giroud akan membuatnya lebih pusing soal memilih starter. Namun, dia masih menyebut nama Tammy Abraham yang menurutnya sudah bermain sangat baik dan soal kesempatan yang ideal bagi setiap pemain. Saya senang dengan dia, performanya apik dan dia berlatih dengan baik. Di lini serang, saya punya persaingan ketat merebut tempat bermain. Lanjut Lampard. Tammy Abraham telah bermain sangat baik bagi kami musim ini, mencetak banyak gol dan membuat assist. Saya tidak pernah melihat reaksi negatif dari Oli dan saya menaruh respek tinggi terhadapnya, tegas Lampard. Singkatnya, Lampard tidak bisa menjamin tempat inti untuk Giroud. Tapi jika performa striker 34 tahun tersebut terus menanjak, tentu akan ada lebih banyak kesempatan untuk bermain. Jika dia bermain seperti yang dia lakukan saat melawan Sevilla, jelas dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bermain, sambung Lampard. Sebab performa saat itu sungguh kelas top. Lampard harap bisa bertahan lama sebagai pelatih Chelsea. Keberhasilan Chelsea menutup musim 2018-2019 dengan menempati posisi 3 klasemen akhir dan menjuarai Liga Eropa tidak lantas membuat posisi Maurizio Sarri menjadi aman. Dirinya memutuskan mundur dan kembali ke Italia untuk menukangi Juventus. Manajemen klub kemudian langsung menunjuk Frank Lampard untuk melatih Chelsea. Pria asal Inggris tersebut menandatangani kontrak sampai tahun 2022. Musim perdana Lampard dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik walau tidak bisa berbelanja pemain karena sanksi embargo transfer. The Blues tetap mampu mengakhiri musim di posisi 4. Sayangnya, di final Piala FA, mereka harus mengakui keunggulan Arsenal. Kini di musim 2020-2021, Chelsea menjadi salah satu tim yang mampu tampil konsisten dan mereka kini berada di posisi 3 dan tak terkalahkan dalam 12 pertandingan beruntun. Kinerja Lampard pun banyak menuai pujian. Tidak sedikit yang berharap dirinya